Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Fine. 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 Thank you. So today we are going to continue our lesson about simple present tense. Nah, ini terakhir udah kita bahas belum? Yang terakhir. Oh, udah. Udah. Sampai nomor berapa? Sampai ini, Sampai nomor Udah. berapa? sampai negatif itu. Sampai negatif. Interrogatif. Nomor 4, Sat. Udah interrogatif. Baru sampai nomor 3 ya kayaknya. Iya. Udah 3. Sampai 5 udah. Belum. Sampai 3 aja selesai. Interrogatif. Sampai 3 aja selesai. Nah, berarti yang pekan lalu menjawab, Ustaz sebut namanya ya. Rafa, Abdurrahim, Majid, Fadil, Zikra. Ini Zikra apa Zikra? Zikra lah, Ustaz. Zikra. Syadik. Sal. Ya, Naufal. Fadlul. Satu lagi yang terakhir Fadlul ya. Oke, 2 orang lagi nih. Ustaz kasih kesempatan. Nomor 4 sama nomor 5. Oke, nomor 4. Raise your hand. Siapa? Yuk, bersuara. Siapa tuh yang pertama? Firdaus. Oke, Firdaus, please. Change the following sentences into interrogative. Number 4. Does my friend teach English twice a week? Does my friend Teach English twice a week. teach-nya gimana? Nggak pakai IS, Sat. Nggak pakai IS. Artinya? Teman saya mengajar bahasa Inggris. Twice a week. Apakah teman saya mengajar bahasa Inggris Twice a week. 2 kali dalam sepekan? Oke, apakah teman saya mengajar bahasa Inggris 2 kali dalam sepekan? Oke, Firdaus, benar ya. Next, number 5. Tunjuk tangan. Tunjuk. Ayo, siapa? Ayo, selain yang apa namanya? Yang lain ya, yang udah nggak boleh lagi. Raihan, Ustaz. Siapa? Raihan. Oke, Raihan. Raihan apa nih? Udah. Muhammad Raihan. Muhammad Raihan. Ustaz, ini Nah, dibuat kayak mana, Ustaz? Interrogatif. ini coba baca nih poin D-nya. Change the following sentences The following sentence into interrogative. We always start work 8 o'clock every morning. Ubahlah. Ubah. Nah, ayo coba ubah ke interrogatif. Oke, bisa. Terus ya. Oke, saya kasih waktu ya. 5 detik aja nih.
1, Baru mau bilang. 2, 3. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Oke, yang lain. Ayo yang lain. Nah, siapa itu? Ayub. Ayub. Enggak, Oke, lihat, lihat. Ali. Ali Aliana. tunjuk tangan tadi. Oke, Ali, cepat, please. Ustaz, Oke. do we always start work at 8 o'clock every morning? Do we always start work at 8 o'clock every morning? Artinya? Apakah kami selalu Always Apakah selalu kami apa selalu- biasanya? always? Selalu, Ustaz. Oke. Selalu ya? Biasanya? Biasanya apa selalu? Always. Selalu, Ustaz. Selalu. Ya. Selalu, Ustaz. Selalu apa lu? Ustaz. Apakah kami selalu lanjut terus? Mulai bekerja di jam 8 setiap pagi. Apakah kami selalu mulai bekerja pada jam 8 setiap pagi? Oke, benar ya. Ali Margolang. Nah, oke. Ini kan kita sudah mengetahui formulanya, ya, bagaimana cara menulisnya ke dalam bentuk positif, lalu mengubahnya ke negatif, lalu juga mengubahnya ke interrogatif. Alhamdulillah sebagian besar udah tahu, ya, dan apa namanya. Lalu hari ini kita akan melanjutkan penggunaannya, ya, supaya kita tahu. Nah, jadi ini jadi materi yang terakhir dalam bulan ini, ya. Jadi bulan depan kita udah nggak bahas simple present lagi. Kita bahas yang sesuai dengan buku. Nah, jadi pada bulan ini dia inti dari pembahasan di buku itu tentang simple present tense. Makanya kita buat kita download materi tentang tenses, dan ini yang kita bahas, simple present tense. Nah, insya Allah pekan depan udah nggak ini lagi, ya kan. Ini sebenarnya pengulangan aja, antum kan udah ngerti, sudah paham kan. Nah, tapi di sisi lain harus diingatkan lagi biar supaya lengket pembahasannya, ya kan. Oke ya, nah baru kita sekarang bahas penggunaannya. Bagaimana penggunaan simple present tense? Nah, yang pertama, simple present digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa, kejadian, kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan. Oke ya, ini kata kuncinya. Digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa, kejadian, kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kegiatan yang terjadi berulang-ulang itu apa sih? Sholat. Sholat. Selain sholat? Makan. Makan. Sarapan, Tidur. pergi. Nah, lalu yang merupakan suatu kebiasaan? Kebiasaan. Ya makan. Berjalan. Berlari Jogging, gitu. berlari, bisa juga membaca Quran, menghafal Quran, Bersepeda. bersepeda bisa. Nah, Kacamata. kayak mana? Ya apa ini? Kalau pakai kacamata itu bisa Pakai kacamata. dibilang kebiasaan nggak? Bisa juga menggunakan kacamata, bisa juga. Oke, nah contoh. Nah, ini misalnya contoh. Ini ya. I leave for office at 6 every morning. Saya pergi ke Saya meninggalkan kantor. Saya meninggalkan kantor. Saya keluar pergi ke kantor. Keluar dari Ah. kantor. di jam 6 pagi. Iya, jam Ada 6 jam pagi. pagi. Nah, Saya meninggalkan- apa kata kuncinya di sini dia menjadi kebiasaan?
Every morning. Every morning. Iya, Every every. Di sini ada every. Nah, every itu kan artinya setiap. Misalnya kayak kita, saya pergi ke sekolah setiap pagi jam 7 misalnya. Nah, itu kan suatu kegiatan yang terjadi berulang-ulang ataupun merupakan suatu kebiasaan. Nah, lalu yang kedua, my father works 5 days a week. Ayah saya Kerja kerja 5 hari dalam sehari dalam Seminggu. seminggu atau Sepekan. sepekan. Oke. Kan. Father always drinks tea in the afternoon. Always. ayah selalu minum teh di Sore hari. sore hari. Sore hari. Nah, ini merupakan apa namanya yang peristiwa yang menunjukkan bahwa suatu kebiasaan. Maka dari itu kita menggunakan simple present. Nah, lalu yang kedua. Lihat yang kedua, poin yang kedua ya. Nih, simple present juga digunakan untuk menunjukkan suatu fakta atau suatu yang merupakan kebenaran umum. Oke, general truth. Nah, apa sih suatu fakta atau kebenaran umum yang kita tahu? Coba berikan satu contoh. Contohnya Apa ya? Apa coba fakta atau kebenaran umum? Oh, sekolah itu bukan tempat main-main. Sekolah itu bukan tempat main-main. Enggak lah. Apa, Ustaz? Enggak juga lah. Nah, istirahat menunjukkan ada- suatu fakta. Iya, fakta. Mutlak dia, Apa ya? mutlak, nggak bisa diubah. Enggak ngerti pula. Nah, oke, Ustadz kasih contoh satu. Mati tidak akan Matahari hidup. terbit dari mana? Timur. Dari timur. Barat Oke. kiamat. Timur. Oke, Siapa bilang barat? Bilang mat- timur. matahari itu terbit dari timur. Nah, itu salah satu contoh fakta atau kebenaran umum yang nggak bisa diubah kecuali Allah yang ubahnya. Ya kan gitu kan? Nah, Oh, lalu contoh yang lain apa? Tumbuhan tumbuh di atas tanah. Tumbuhan Tumbuhan tumbuh di berkembang. atas tanah. Bisa Awan nggak? ada di langit. Di atas air juga bisa. Oh iya. Ini juga. Awan ada di langit. Apa lagi? Coba. Hujan. Gula rasanya apa? Manis. Manis. Oh, Ini tak pernah Gula berubah. rasanya manis. Garam. Asin. Asin. Hah? Asin. 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 Lalu apa lagi? Contoh yang lain. Air Gula hujan merah. turun. Kayak mana? Lemon asam. Lemon asam. Merah. Lemon asam. Nah, pokoknya yang dia sifatnya apa tadi? mutlak. Fakta. Fakta. Iya. Fakta. Nih, seperti contoh nih. Lihat ya, the river Nile flows into Mediterranean. Sungai Nil mengikuti Mediterranean. Flows. Kalau mengikuti follow. Ya enggak. Apa flows? Ikuti. Nah, Putih. Ikuti. Enggak. Mengalir. mengalir ke dalam Iya, iya. Mediterranean. Nah, Mediterranean itu lautan. Nah, jadi kan setiap sungai kan bermuaranya selalu ke Lautan. lautan. Nah, itu kan suatu fakta atau enggak itu? Iya. Hah? Iya, Sir. Ya kan? Iya. Suatu fakta dan itu kebenaran umum. Setiap sungai Bukan. itu larinya ke laut. Benar kan? Iya. Ya, walaupun sungai itu panjang, ya, tetap intinya larinya ke laut. Oke. Nah, baru yang kedua. Jet engines make a lot of noise. Mesin jet Mesin jet. Mesin jet membuat banyak suara. iya, Nampak. bising, kebisingan atau keributan. Benar apa enggak? Benar. Nah, Iya, Ya, benar. Ada mesin jet itu halus macam suara sepeda motor. tapi kalau mati enggak? Kalau mati enggak benar. Oke, yang terakhir, vegetarians don't eat meat and fish. Benar apa enggak? Sekretaris. Benar. Benar. Vegetarian itu apa sih? Sayuran. sayuran. Iya, Sayuran. orang yang memakan daging sama ikan. sayur-sayuran. Iya, Nah, sayuran. ya, mereka tidak memakan daging
dan ikan. Dan Dan itu ikan. benar. Nah, itulah yang kegunaan yang kedua dari simple present tense. Nah, baru yang ketiga. Simple present tense. Simple present juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jika kita membicarakan suatu jadwal, program, dan lain-lain. Nah, kuncinya ini. Program atau jadwal. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang jadwal, contoh, second train leaves at 10 a.m. Nah, kereta api yang kedua pergi jam atau berangkat jam 10 pagi. Nah, padahal kita belum nyampe nih. Padahal belum jam 10. Nah, tapi karena memang itu jadwal dari kereta atau program dari stasiunnya itu, kita bisa menggunakan simple present tense. Ini dia buktinya. Leaves. Karena pakai S di sini kan, dia udah jelas dan tidak ada Kata kedua. nggak ada kata keterangan yang lain di belakang, kata keterangan waktu yang lain belakang. The Nah, second baru train leaves. the football match starts at 4 p.m. tomorrow. Pertandingan sepak bola dimulai pada 4 pagi. Besok. Besok. Nah, jadi kalau misal ada kata tomorrow, ya biasanya itu identik dengan simple future tense. Nah, cuma karena dia bicara soal jadwal, nah kita bisa menggunakan simple present. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, second film begins Filmnya kedua. begins at 7 p.m. Film yang kedua dimulai pada jam 7 pagi. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita udah ada tugas belum nih? Tugas belum ada ya? Saya belum ada ngumpulkan tugas. Nah, kata keterangan waktu. Nah, di sini ada juga yang menjadi tanda bahwasannya itu present tense. Nah, ini ada kata keterangan waktu. Ya, seperti always, artinya selalu, usually, biasanya, generally, umumnya, ever, pernah, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang juga. Kadang-kadang. Salah ketik itu ya. Jadi ya, apa, Zat? Jadi apa sebenarnya? Kadang-kadang ini. Iya, kadang-kadang. Hilaf dia, biasa tuh. Oke, baru never. Never itu tidak pernah, seldom, jarang. Oke. Nah, baru ada adverb of quantity. Once, tadi sekali, ya kan? Once a day, sekali dalam sehari. Once a week, sekali dalam seminggu. Nah, kalau dua, twice. 3 times. Iya, twice, 2 kali. Kalau ketiga apa? 3 times. 3 times. Nah, kalau misalnya setiap, ya selalu dilakukan itu every. Quantity. Oke, sampai sini paham ya? Oke, paham. Nah, ini ada tugas nih buat antum. What? Serius? Kuis aja Ustaz, kuis. Kuis. Nah, kalau kuis nanti nggak semua kedapatan. Waktunya udah habis. Ini aja, Sat. Ini cuman nggak perlu pakai poin, Sat. Kalau kuis nggak pakai nggak semua bisa dapat. Jadi nanti yang nggak dapat nggak ada nilainya lah, karena waktunya udah mau habis. Jadi gini aja, ya biar supaya adil. Tugas kan. Nomor 1 aja, Zat. Oke, gini ya. Nampak kan di screen ya? Write the missing verbs in the sentences below. Choose from the following. Nah, jadi lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini, oke? Ya, dengan memilih kata yang di atas. Paham ya? Lengkapi kalimat di bawah ini dengan memilih kata di atas. Yang nomor 2 tuh. Kayak mana? Yang nomor 2 tuh football. Mana football? Kami biasanya. Nomor 2. Itu nomor 2. We usually football song the bus. We usually football songs on the bus.
Apa biasanya nih football songs apa? Lagu sepak bola. Iya, bola. Iya lagi sepak Lagu. bola. Nah, diapain biasa lagu sepak bola itu? Singing. Ya udah, mana jawabannya? Nyanyi kan? Mana jawabannya? Dapat. Itu yang atas, Sat. Singing. Kasih tahu. Nah, ini, oke, nomor 2 udah dikasih tahu. Jadi nomor 1, 2 nggak usah dijawab, ya. Oke. Oke ya. 345. Nah, berarti antum menjawab intinya total soalnya itu ada 10. Intinya total soalnya itu ada 10. Berarti sampai nomor 11. 11. Ah, 11. 2 baleh. 2 balas. Balai. Oke, sampai nomor 12. Oke. Paham ya? Jangan Dari 3 terkecoh sampai 12 sama apa namanya ini kata keterangan waktunya. Hati-hati. Pokoknya ini semua yang di sini kata kerja dasar atau verb based. Cuman ada perbedaan sedikit di sini. Ini kayak ini last night. Nah, last night ini apa namanya? Last night ini simple past. Malam terakhir. Nah, tapi karena dia negatif, makanya dia pakai kembali lagi ke verb base-nya. Ya, jadi jangan terkecoh. Oke, paham ya sampai sini ya? Nomor 3 sampai 12. Sat. Nomor 3 sampai 12. Buat soal, Sat. Lebih baik buat soalnya biar supaya enak bacanya. Oke, paham ya? Garis sih. Iya, Very ini. well. Oke, nah, jadi ini ya. Ustaz kalau nggak buat soal nggak apa-apa. Enggak, harus buat soal. Sikit ini 10 soal semua. Oke, nanti difoto. Difoto. Ya, kalau Tunggu bisa kirimnya tuh Kamis depan. kirimnya pokoknya kalau udah siap kirim. Paling lama Ustaz tunggu hari Sabtu. Hah? Wow. Paling lama hari 2 Sabtu. hari. Lah sikit aja Ya pun. kan sikit 10 soal, 5 menit insya Allah udah siap nih. 5 menit. Satu soal 30 detik. Ya kan? Soal 30. Nah, satu soal 10. Ya, lumayan. Oke ya, deal ya. Nah, berarti paling lama Ustadz tunggu hari Sabtu. Ya, semua harus ngumpul, difoto. Difoto, kirimkan yang rapi tulisannya, fotonya yang bersih biar jelas dibaca. Kalau nggak terbaca, nggak usah nilai. Kalau nggak terbaca nggak usah nilai. Tolong tulis nama lengkap, kelas dan tanggalnya. Paham ya? Jadi usahakan rapi dulu. Yang penting rapi, bersih. Urusan benar nomor 2. Kalau rapi, bersih, benar 100. Rapi bersih nggak bener. Sat. Usah. Apa namanya rapi, bersih tapi nggak benar, remedi. Oh. Ya kan? Oke. Nah, baik ya. Nah, jadi sampai sini pertemuan kita kali ini. Nah, jadi Ustadz harap jangan sampai telat ngumpulnya. Pokoknya Sabtu terakhir. Jadi kalau yang telat-telat, afwan Ustadz nggak nuliskan nilai antum, ya. Karena kita udah sepakat, kita usahakan disiplin. Ya, kunci utama kesuksesan itu adalah disiplin. Makanya kita harus belajar terus untuk disiplin. Oke, paham ya? Kita tutup, lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.